warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang mungkin perlu saya jawab ya. Dari Bang Suradi Kadilangu. Seperti itu. Jadi Bang Aris, pertanyaannya seperti ini. Untuk setiap membuat adonan bolang-baling, apakah wajib menggunakan biang? Untuk di daerah Jawa Tengah, Bang Aris sendiri saat jualan pakai adonan biang apa tidak? Mohon jawabannya Bang, terima kasih. Biang pengembang. Jadi bahan biang pengembang itu adalah fermentasi antara ragi instan dan tepung terigu saja, seperti itu ya. Fungsinya adalah untuk mempercepat adonan sendiri. Itu mempercepat ya teman-teman. Memang kalau biasanya itu digunakan di daerah-daerah yang dingin ya, seperti itu. Karena kalau di Jawa Tengah itu saya pernah dagang di Magelang, di Gerabak, pasar Gerabak itu. Saya sempat habis banyak di sana teman-teman. Jadi satu hari itu habis satu sak dulu, itu zaman segitu di tahun 2015, 16, 17-an seperti itu. Dan di sana tuh memang cuacanya ketika musim kemarau luar biasa dingin. Nah, di situ saya jujur karena saya harus menggunakan biang pengembang itu, alasannya satu untuk mempercepat adonan supaya ngembang dan lebih mudah ya, artinya menambah ke apa ya istilahnya, kalau biang pengembangnya banyak itu kan, itu memang kayak seperti membantu kita apa ya, menyampurkan gitu loh, seperti itu. Itu waktu saya di Jawa Tengah ya, saya pernah pakai. Dan bukan hanya di situ, saya pernah buka juga di Klaten yang lebih ya gak terlalu dingin sih Klaten sebenarnya, cuma karena memang kenapa ya harus pakai biang pengembang pada saat itu, karena memang pada umumnya rata-rata di komunitas kami ya, di teman-teman saya juga tempat saya belajar itu memang pakai biang pengembang semua seperti itu, bahkan sampai sekarang ya. Jadi bukan hanya pada saya di Magelang, tapi waktu saya berada di Jogja saya pernah jualan, karena memang merintis saya pernah pertama di Jogja ya. Kemudian di Klaten itu saya pernah buka 3 tempat ya. Lama saya di Klaten sebenarnya. Dan terakhir di Magelang sendiri, yaitu di Kecamatan Gerabak ya. Mungkin kalau teman-teman tahu Kabupaten Magelang ya, disitulah. Memang cuacanya dingin sekali ketika musim kemarau ya. Nah, dan akhirnya saya memakai ya, rutinitas saya memakai biang pengembang. Nah, saya ketika tidak memakai itu, saya di tahun 2014 15 saya berada di Palembang. Jadi Palembang itu cuacanya berbeda sekali teman-teman dengan Pulau Jawa ya. Jadi ketika saya berada di Palembang itu teman-teman, cuacanya memang sangat berbeda ya. Karena di sana itu gerah sekali, bahkan habis mandi gitu ya, langsung terasa kayak kering gitu kan. Jadi nah di situ saya mencoba nggak pakai pakai biang pengembang ya, ternyata memang ngembangnya cepat roti tidurnya. Nah itu awal sekali saya tidak memakai biang, tapi kalau di teman-teman saya di Jogja masih sampai sekarang masih pakai seperti itu. Kemudian yang berikutnya ketika saya merantau ke Kalimantan, tepatnya di Samarinda. Saya dari 2019 mulai dagang. Dari Januari 2019 sampai sekarang dagangan saya masih ada di Kalimantan Samarinda. Itu sama sekali belum pernah pakai biang pengembang. Karena saya juga heran ya kalau di daerah-daerah panas itu, dan saya sendiri sekarang di Bandar Lampung nggak pakai juga. Jadi apa ya? Dan yang saya heran itu gini teman-teman ya. Di daerah-daerah yang cenderung panas itu, walaupun nggak pakai biang pengembang gitu kan, dan hasil rotinya itu jadi banyak gitu. Saya juga sampai sekarang tuh masih tanda tanya kenapa ya gitu kan. Dan mungkin kalau teman-teman nggak percaya gitu ya, ketika dagang di Pulau Jawa yang cenderung daerah-daerah yang lebih dingin ya, contohnya di Magelang sekitarnya, mungkin Jogja juga kalau pas musim kemarau itu terasa dinginnya, dibanding dengan saya ketika saya dagang di Kalimantan, Palembang. Jadi adonan itu cepat sekali ngembang dan lebih jadi banyak itu loh ya. Kalau ditanya mungkin teman-teman nggak percaya, kan saya pernah ngonten teman-teman
kalau adonan kami itu, potongan kami itu nggak terlalu kecil banget, enggak gitu kan, ya masih standar lah gitu kan, bisa sampai uang 100.000 dari hasil 1 kilo itu bukan 1 kilo ya, satu gayung itu teman-teman ya. Nah bisa ditanyakan teman-teman, ada beberapa teman-teman saya juga sampai 100.000. Jadi kalau saya di sana mentok-mentoknya gagal saya membuat adonan itu, jadi 1 kilo odading dan cakwe itu bisa jadi 70.000 uang sebenarnya, sampai 80 90, bahkan kalau adik-adik saya di sana yang teruskan saya itu bisa sampai 100.000, apalagi pakai mixer ya. Ini manual saja kadang sampai 80.000 90.000, yang pakai mixer jadi 100 sampai 100.000 itu sampai sekarang ya. Nah itu kenapa saya bercerita itu, karena faktor cuaca ini memang sangat-sangat pengaruh sekali ya ketika kita dagang ya, ketika dagang dading dan cakwe ini. Nah terus kaitannya dengan biang pengembang, kalau dikatakan wajib, menurut saya enggak juga ya, karena walaupun di daerah dingin kita tidak pakai biang pengembang tadi gitu kan, itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah, itu tetap jadi ya seperti itu. Bahkan ya apa ya, artinya tergantung kita yang membuat adonan saja, tapi setidaknya kita berusaha, kalau di daerah-daerah yang lebih cenderung dingin, kita berusaha untuk memaksimalkan. Jadi kalau contohnya ada yang lupa bahan pengembang, kita kasih itu, kasih apa, pengembangnya lupa, salah satunya membantu adalah biang pengembang, karena sudah ada pengembang, dia membantu juga untuk proses pengembangan juga seperti itu. Jadi kalau ditanyakan wajib ya enggak sih gitu kan, yang penting kalau daerah lebih dingin pakailah gitu kan, untuk apa ya, untuk membantu dan juga melembutkan kok teman, melembutkan ketika kita membuat adonan itu ada rasa-rasa perbedaan, ada membantu memulenkan atau apa ya namanya, memudahkan gitu kan. Tapi kalau untuk masalah hasil ya itu sama aja, nggak ada pengaruh artinya untuk jumlah ya, karena memang rata-rata sudah seperti itu, apalagi gula Jawa itu ya. Kalau saya main ini, saya mungkin tahun-tahun ini ya saya main ke Jogja itu kan, saya akan lihat lagi teman-teman, tapi di tahun-tahun kemarin ketika saya main ke Jogja itu ya hasilnya sama, antara dari satu gayung itu bisa jadi mungkin 50.000 40.000 60.000 kan, tidak terlalu banyak seperti kita waktu di Kalimantan atau di Palembang. Dan saya di sini kalau dari per kilo gitu kan, nah kalau saya di sini teman-teman ya, dari per gayung itu paling tembusnya 70.000-an, karena memang tidak berani tertarik, adonan itu lebih bagus ketika saya berada di Kalimantan seperti itu. Nah jadi itu ya, dari oh iya satu lagi nih, jadi harus wajib pakai telur kah? Nah ini juga apa ya, pokok juga gitu kan. Jadi kalau telur itu sekali lagi juga nggak wajib ya, nggak pakai telur pun jadi bagus-bagus. Cuma perbedaan kalau telur ini kan ada membantu juga, membantu salah satu pengempuk ya, jadi seperti pengempuk ya kalau telur itu menurut saya ya ini kan. Jadi contohnya kalau kita membuat bolu roti-roti lain, kalau semakin banyak telurnya, terutama kuning telur ya, itu sangat akan membantu sekali untuk serat dan tekstur ya. Dia agak padat kalau dengan telur itu, tapi empuk gitu kan. Nah itu salah satunya. Jadi semakin berani kuning telur yang kita pakai, itu roti menjamin akan lebih empuk lagi seperti itu. Jadi itu ya Bang, dari saya, dari Bang Suradi tadi, Adilang Rangu dan Kak Fatma Mustakmin ya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya. Salam sukses buat kita.